Pengisian jawaban dari masing-masing peserta silakan Bapak inputkan berupa huruf A, B, C, D. Bisa huruf besar, bisa juga huruf kecil. Sehingga sistem akan mengenal secara langsung seperti ini. Sistem tidak akan mampu mendeteksi jawaban di luar huruf A, B, C, D. Huruf besar kecil sekali lagi tidak berpengaruh. Silakan Bapak entrikan jawaban-jawaban peserta. Saya ambilkan contoh seperti ini. Di samping kanan ada informasi atau navigator yang menginformasikan batasan untuk jawaban mapel dan batasan untuk jawaban manajemen kepala sekolah. Jumlah soal mata pelajaran, seluruh mata pelajaran diklat kurikulum ini berjumlah 40. Adapun jumlah soal untuk manajemen pengawas dan kepala sekolah jumlahnya 50. Sehingga bagi nanti saat Bapak Ibu akan menginputkan jawaban pengawas, isikan sampai 50. Adapun untuk guru atau untuk mata pelajaran isikan sampai nomor 40. Seperti ini. Setelah selesai, simpan. Semua entry data, baik daftar hadir, baik sikap, keterampilan, pretest, selanjutnya siap untuk dikirim. Walaupun mungkin masih ada beberapa peserta yang belum sempat kita inputkan. Sistem akan mampu membaca mana yang layak untuk dikirim, mana yang tidak layak untuk dikirim. Tahap berikutnya akan saya tunjukkan bagaimana mengirim data menggunakan file Excel penilaian ini sehingga akan terkirim ke server pusat. Matikan file Excel atau tutup file Excel-nya. File Excel wajib ditutup karena seandainya file masih terbuka, maka sistem akan memberikan informasi file tidak bisa diakses. Tekan tombol kirim data ke server pusat. Pilihlah jawaban atau file dokumen yang nanti akan kita gunakan, apakah narasumber nasional, apakah instruktur nasional, atau diklat guru sasaran. File yang tadi kita kelola penilaiannya adalah narasumber nasional, maka kita pilih narasumber nasional, tekan tombol OK, maka Bapak Ibu akan dimintakan membuka file Excel yang tadi sudah kita kelola. Tekan tombol buka Excel, kita sudah memiliki sebuah file latihan, namanya NSC3A46 untuk penilaian. File yang dibuka dalam format ini adalah khusus penilaian. Tidak bisa kita membuka file pencetakan. File penilaian kita buka, maka informasi berikutnya akan muncul. Semua dokumen Excel penilaian akan terpetakan di dalam modul aplikasi ini, baik kehadiran, baik sikap, keterampilan pengawas, pretest, dan posttest. Apa yang tadi sudah kita entrikan terlebih dahulu, itu sudah muncul di dalam modul ini. Langkah pertama, kita akan mencoba mengirimkan laporan daftar hadir peserta. Berhubung inputan daftar hadir 1010-nya ada hanya di hari pertama siang, maka Bapak Ibu hanya bisa mengirimkan pengiriman data kehadiran khusus di hari pertama siang. Setelah dipilih hari pertama siang, kirimkan data ke server pusat, tekan tombol kirim data, maka sekarang seluruh peserta sudah dinyatakan hadir bagi yang berangka 1 di hari pertama. Tanda bahwa data sudah terkirim, informasi di atas tertuliskan dilaporkan tanggal 13 bulan 3 2014 jam 16.49. Nah, apakah kita bisa mengirimkan untuk hari kedua?
Pengiriman untuk hari kedua bisa dilakukan selama kolom entrian kehadiran angka 1 atau 0 sudah diisikan. Sebagai contoh, seandainya saya memaksakan untuk mengirim hari kedua, maka sistem akan menolak karena ada kolom-kolom yang berisi bukan angka, sehingga proses akan dibatalkan untuk berikutnya. Seandainya Bapak akan mengirimkan untuk hari kedua dan seterusnya, silakan isikan, inputkan satu persatu di kolom yang tersedia ini, atau akan lebih mudah Bapak Ibu kelola langsung di dalam file Excel. Jadi terlebih dahulu aplikasinya dimatikan, kemudian buka kembali file Excel dan isikanlah dalam format Excel. Baik, saya akan coba lakukan pengiriman nilai untuk sikap gabungan. Nah, sistem akan otomatis saat Bapak Ibu memilih sikap gabungan, maka akan muncul kolom atau sheet Excel yang berisi tentang dokumen penilaian sikap. Dokumen penilaian sikap ini tadi kita sudah menginpukan sebanyak 5 peserta. Sudah mengentrikan sebanyak 5 peserta. Nah, walaupun hanya 5 peserta sudah diinputkan atau baru dientrikan, sistem bisa mendeteksi atau bisa mengenal dan mengizinkan untuk dikirim ke pusat. Hanya saja penilaian sikap gabungan ini dibatasi atau dimintakan kejelasannya. Apakah jumlah hari diklatnya adalah 5 hari atau 7 hari. Kalau jumlahnya diklat 5 hari, maka sistem akan membaca sampai posisi hari kelima. Sampai posisi hari kelima, yaitu hari kedua, 3, 4, sampai hari keempat, mohon maaf. Tapi seandainya diklatnya adalah 7 hari, maka dia akan mengirimkan, sistem akan membaca hari kedua sampai hari ke-6. Saya ulang, bahwa pengiriman sikap gabungan untuk diklat 5 hari, maka hari pertama dan hari kelima tidak perlu kita kirimkan. Adapun untuk diklat 7 hari, maka diklat hari ke-1 dan diklat hari ke-7, seperti yang tercatat di sini, inilah diklat hari ke-1 dan ke-7 tidak akan kita kirim. Yang akan dikirim hanya hari kedua, 3 dan 4, 3, 4, 5 dan 6. Oke. Jika sudah yakin, tekan tombol kirim data ke server pusat. Enam orang guru kini sudah terkirim ke pusat. Dengan informasi status dan predikat sudah otomatis terisi. 6 orang guru ini, walaupun ada 1 orang guru lagi di guru ke-6 loncat di nomor urut 14, sistem tetap mampu bisa mengirim seluruhnya. Seandainya di kemudian hari atau mungkin ada ditemukan kekeliruan penilaian, Bapak Ibu bisa mengkoreksi langsung dalam file Excel atau langsung dalam modul ini. Inputkan saja nomor-nomor yang memang keliru. Nah, dengan kita mengentrikan angka 80 dan 70 berarti ada 2 orang peserta berubah nilainya. Dengan 2 perubahan ini, sistem pun hanya akan mengirimkan 2 orang peserta. Seandainya ini akan kita kirim. Jumlah data nilai sikap yang siap kirim hanya 2 orang. Karena memang 2 rekod 80 dan 70 inilah yang barusan kita perbaiki. Nah, seandainya akan kita kirim, tekan tombol yes. Maka sekarang sistem akan mengirim ulang untuk 2 peserta yang tadi kita kirim. Seandainya tidak ada perbaikan apapun, kemudian kita tekan tombol kirim data, sistem akan menginformasikan tidak ada peserta yang layak untuk kita kirim, alias jumlahnya 0. Sehingga Bapak Ibu tidak khawatir mana yang sudah, mana yang belum. Yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah bagaimana kita mengenal mana yang sudah dikirim dan mana yang belum dikirim. Sistem memberikan informasi di dalam file Excel. Kita tutup terlebih dahulu file Excelnya, file modul aplikasinya.
Kita buka file penilaiannya. Di dalam file Excel yang tadi sudah kita buat dan sudah kita kirim, sekarang berisi informasi catatan sistem. Seperti ini. Data sudah diupload tanggal 13 dengan catatan nilainya seperti ini. Kemudian ada beberapa data yang memang tidak kita kirim oleh sistem. Sistem tidak mengirim dengan alasan bisa jadi nomor peserta kosong atau jawabannya kosong. Nah, seperti ini. Kehadiran juga demikian. Bedanya kehadiran bukan di kolom baris, bukan di baris, tetapi di dalam kolom. Informasi catatan sistem diisikan di dalam kolom seperti ini. Penilaian sikap ada di dalam baris informasinya. Penilaian keterampilan juga sama di dalam baris seperti ini. Sekarang kita akan mengirimkan apa yang terjadi kalau data keterampilan guru ini kita kirim, apakah nanti akan terisi catatan di sini yang tadinya kosong. Terlebih dahulu file Excel kita tutup. Aplikasi kita buka kembali. Tekan tombol kirimkan ke server pusat. Pilihlah sumber data guru sumber nasional. Buka file Excel-nya. Jangan terbalik, yang dibuka adalah file Excel penilaian. Karena ini hanya digunakan untuk penilaian. Jangan sekali-kali membuka file pencetakan. Sebagai contoh, kalau ini dibuka maka tidak akan menginformasikan hal-hal yang bisa diakses oleh sistem. Saya kembali membuka file penilaian. Sekarang kita akan mengirimkan nilai keterampilan untuk guru yang tadi sudah kita entrikan nilainya seperti ini. Tekan tombol kirim data ke pusat, maka sistem akan membaca ada 5 data yang siap untuk dikirim, yaitu yang tertera di sini. Tekan tombol yes, artinya sistem akan membaca dan mengirim ke server pusat. Kemudian sistem pun akan memberikan nilai rata-rata dan predikat berupa baik, sedang, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan mengirimkan penilaian pretest. Penilaian pretest tadi sudah kita inputkan jawaban masing-masing peserta. Walaupun saat ini peserta yang sudah dientrikan jawabannya adalah jawaban guru pertama sampai guru ke 7. Huruf besar, huruf kecil tidak menjadi masalah, sistem akan mampu membaca. Tapi sistem hanya akan membaca jawaban dengan huruf A, B, C, dan D. Adapun huruf-huruf di luar itu sistem akan mengabaikan dan menganggap sebagai jawaban yang salah. Kita lihat jawaban peserta semuanya 40 mengindikasikan bahwa peserta ini adalah peserta mata pelajaran, bukan peserta di manajemen kepala sekolah atau pengawas. Langkahnya jenis jawaban, pilihlah jenis jawabannya, apakah ini adalah jawaban guru atau jawaban kepala sekolah. Kalau jawaban kepala sekolah tentu keliru karena kita lihat jawaban kepala sekolah harusnya terisi sampai 50. Harusnya terisi sampai 50. Maka yang harus dipilih adalah jawaban guru. Jawaban guru, kirim data ke server pusat. Sistem akan mampu membaca sebanyak yang tersedia datanya. 7 orang guru akan dikirim. Tujuh peserta kini sudah terkirim. Oke. Informasi bisa kita baca. Jawabannya yang dikirim adalah huruf ABC dan seterusnya. Kemudian tanggal pengiriman
jumlah jawaban yang betul sebanyak 14 dikirim untuk jawaban guru. Pertanyaannya adalah, mungkin saja operator keliru dalam menentukan jenis jawaban. Sebetulnya jawabannya adalah guru mata pelajaran, tetapi yang dikirim adalah kepala sekolah pengawas. Sebagai contoh saya rubah dulu jawabannya supaya bisa dianggap sebagai jawaban yang mengalami perbaikan. Seandainya saya mengirisikan atau memilih jawaban kepala sekolah atau pengawas untuk guru-guru ini, peserta ini, maka sistem akan memberikan penolakan. Anda memilih jenis jawaban kepala sekolah atau pengawas. Maka sistem hanya akan mengirim jawaban untuk peserta dengan kode mapel yang diawali huruf P atau K. Jadi dengan kata lain, boleh saja Bapak Ibu memilih jawaban kepala sekolah atau pengawas, tapi yang akan dibaca oleh sistem kalau Bapak memilih ini adalah semua peserta yang diawali kode mapelnya huruf P, karena P adalah kode pengawas, K adalah kode kepala sekolah, seperti itu. Maka apa yang terjadi kalau ini dikirim? Sistem karena tidak menemukan kode K atau kode P di dalam kode mapel di peserta ini, kumpulan peserta ini, maka menganggap tidak ada satupun peserta yang layak untuk dikirim. Oke. Demikian, jadi tidak ada satupun yang dikirim. Demikian cara mengirim ke server pusat. Coba kita perhatikan kembali file Excel di data yang tadi sudah kita kirim, apa yang tertuliskan, apa hasil yang dari pengiriman tadi. Setiap baris data yang sudah dikirim akan terkirim seperti ini, akan ada informasi. Lakukan hal serupa untuk post test. Namun terlebih dahulu silakan isikan. Seandainya di kemudian hari atau di lain kesempatan ada jawaban yang keliru, silakan diperbaiki jawaban Excel di sini, baru kemudian dikirim ulang. Sistem akan mampu mendeteksi mana jawaban peserta mana yang perlu dikirim, peserta mana yang baru dientrikan, peserta mana yang diedit dan lain sebagainya. Saya kira itulah yang menjadi fungsi utama di dalam aplikasi panitia. Sekali lagi, aplikasi panitia ini mengelola aplikasi dengan cara memanfaatkan file Excel dengan file yang standar dikeluarkan oleh sistem. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan masuk di sesi lain terkait dengan modul-modul panitia atau pengelola dan lain sebagainya.